Haleluya, puji nama Tuhan, shalom. Boleh semua lambaikan tangannya, shalom. Haleluya, semua merasakan sukacita, amin. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya di dalam hidup kita. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya undang untuk seluruh jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita mau naikkan syukur kita bagi Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan dan kami berterima kasih kepadamu ya Bapa. Buat pagi yang indah ini Tuhan, menjelang siang Bapa, kami berkumpul di tempat ini ya Tuhan. Itu semua bukan karena kuat dan hebat kami ya Bapa, tetapi itu semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu yang melimpah-limpah di dalam hidup kami ya Tuhan. Bapa, kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami dapat menikmati hadirat-Mu Tuhan, untuk kami dapat menaikkan pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran Bapa. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau berkata Tuhan, 2-3 orang berkumpul ya Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, kami dapat merasakan suasana surga di tempat ini Bapa. Tuhan Yesus, biarlah urapan-Mu Tuhan selalu ada di dalam kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang daripada-Mu Tuhan selalu memberikan damai sejahtera sukacita yang penuh bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Bapa, kami mau berdoa Tuhan, buat kami seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani pada hari ini Bapa. Kami mau Tuhan melayani Engkau dengan tulus hati Bapa, dengan sepenuh hati Tuhan kami mau melayani Engkau Tuhan Yesus. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang begitu Engkau kasih ya Bapa, yang hadir pada hari ini Tuhan, baik di dalam perjalanan Bapa maupun yang tidak dapat hadir pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna bagi mereka ya Tuhan Yesus. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan buat gedung Center Point Tuhan, di mana tempat ini kami jadikan tempat ibadah Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, malaikat-malaikat surgawi-Mu Tuhan berjaga-jaga di sekeliling gedung ini Tuhan, dari atas, bawah, kanan, kiri, muka dan di belakang Tuhan Yesus. Bapa, kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati Tuhan, kami mau menghadap tahta-Mu yang kudus Tuhan. Kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan sepenuh dan segenap hati kami Tuhan, kami menyembah-Mu ya Bapa, kami naikkan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama anak-Mu yang kudus Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Saya persilakan untuk kita semua duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Biarlah segenap hati kita selalu rindu untuk bersyukur kepada Tuhan. Biarlah setiap hati kita selalu mencintai Tuhan dan selalu setia kepadanya. Sebab hanya Yesuslah yang selalu setia bagi kita. Mari sama-sama kita berikan pujian ini bagi Tuhan. Walau badai
iman kami padamu Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai dan menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia.
Mari kita semua merenungkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Biarkan musik memuji Tuhan. Mari kita semua merenungkan kebaikan Tuhan. Ketika kemarin engkau mengalami sakit, engkau telah menerima kesembuhan daripadanya. Ketika kemarin engkau mengalami hancur hati, Tuhan sudah membentuk hatimu bagaikan bejana yang indah. Mari saudaraku naikkan syukurmu bagi Tuhan. Tuhan begitu mengasihimu, Tuhan begitu mencintaimu. Sebelum engkau hadir ke dunia ini, Dia sudah merancangkan segala sesuatu yang indah bagi kehidupanmu. Dia sudah merancangkan segala sesuatu yang luar biasa bagi hidupmu. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau jatuh ke dalam jurang. Dia selalu menopang engkau. Dia tidak pernah memberikan engkau jalan yang penuh duri, tetapi Tuhan menggendongmu. Tuhan menjaga dan memelukmu dengan tangannya yang penuh kasih. Dia berkata, jangan takut anakku, jangan
menyembah Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Tuhan. Ingatlah saudaraku, Tuhan tidak pernah meminta apapun dari kita. Apapun yang kita miliki di dunia ini itu tidak cukup untuk membalas kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi Dia hanya mau kita percaya. Tuhan hanya mau kita bersyukur, memuji-muji Dia. Karena perbuatannya sungguh ajaib. Apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, apa yang tidak pernah kita lihat, Tuhan telah sediakan itu di dalam hidup kita. Tuhan mencintaimu lebih dari siapapun, lebih dari orang tuamu, lebih dari kekasihmu, lebih dari suamimu, lebih dari keluargamu, lebih dari anak-anakmu. Tuhan jauh lebih mencintaimu lebih dari apapun. Kita adalah cintanya Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berharga baginya. Tuhan begitu mengasihimu, saudaraku. Biarkanlah hati kita selalu memujinya. Biarkanlah tangan kita selalu terangkat kepadanya. Sebagai tanda kita berserah kepada Tuhan. Bahwa kita percaya hanya Tuhanlah yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan, kita bukanlah apa-apa. Tanpa Tuhan, kita tidak mampu melakukan apapun di dalam dunia ini. Biarlah kita selalu mengangkat tangan bagi Tuhan. Biarlah kita selalu memandangnya ke atas. Bahwa Dia adalah Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita bahkan sedetik pun. Setiap nama kita ada di dalam hatinya Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Biarlah Tuhan menjadi cinta pertama di dalam hidup kita. Biarlah pengharapan kita hanya ada di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi satu-satunya yang berharga di dalam hidup kita. Melebihi emas, perak, dan permata. Harta di dunia ini bukanlah apa-apa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memandang kami ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami bagimu ya Bapa. Sebagai tanda kami percaya Tuhan, bahwa Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Bapa kami yang luar biasa, Bapa kami yang dahsyat, yang penuh kuasa atas seluruh semesta jagat raya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa.
tepuk tanganmu bagi Tuhan. You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I would trade you for silver or gold. Would trade you for riches untold. You are my end. Tetap naikkan pujian ini bagi Tuhan. Rasakan kasih Tuhan bagimu, saudara. Saya mau kita semuanya, satu tangan kita letakkan di dada, yang satu angkat kepada Tuhan. Mari kita semuanya benar-benar merasakan arti dari lagu ini. Bahwa Tuhan adalah satu-satunya cinta di dalam hidup kita. Dia adalah pengharapan kita, saudaraku. Ketika engkau mengalami mujizat, percayalah Tuhan tidak sampai di situ memberikan mujizatnya bagi kehidupanmu. Setiap waktu yang kau jalani, Tuhan berikan rancangan yang terbaik. Mari dengan imanmu yang sungguh-sungguh, jangan biarkan cintamu berpaling kepada yang lain, sekalipun kepada pasanganmu, kepada orang tuamu. Biarkan cintamu hanya tertuju kepada Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita pada Tuhan, satu tangan kita di dada, sama-sama kita katakan. You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I wouldn't trade you for silver or
adalah cinta pertama di dalam hidup kami ya Tuhan. Ajar kami menghitung hari-hari kami Tuhan. Agar kami mengerti jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Bahwa pengharapan kami Tuhan tidak pernah gagal di dalam Engkau ya Tuhan. Lebih yang dari kami harapkan Tuhan, Engkau telah sediakan Tuhan bagi hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa Engkau begitu mencintai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab Engkau adalah Bapa kami yang baik. Engkau adalah Bapa kami yang setia. Engkau adalah Raja di dalam hidup kami Tuhan. Engkau adalah Guru besar kami, Imam kami, Gembala kami yang baik. Gembala yang tidak pernah membiarkan kami pergi jauh-jauh ya Tuhan. Tetapi Engkau menunggu, bahkan Engkau mencari kami Tuhan. Begitu berharganya kami bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau adalah sumber damai sejahtera di dalam hidup kami Tuhan. Engkau adalah air kehidupan kami Tuhan. Yang mengalir di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersuka cita bagimu ya Tuhan. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai memuji memuliakan nama Tuhan. Sebab hanya Engkau-lah yang layak dipuji dan disembah. Engkau tidak pernah berubah ya Tuhan. Dari dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tetap sama bagi kami ya Tuhan. Engkau tidak pernah berubah di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang siap memuji Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum kita menaikkan pujian kita bagi Tuhan, izinkan kami bertanya dari tempat ini. Adakah yang baru pertama kali hadir beribadah? Boleh melambaikan tangannya. Kami mau menyambut saudara. Ada satu, ada dua, ada tiga. Haleluya, berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan. Haleluya, selamat datang, selamat beribadah bersama-sama di tempat ini. Kami bersuka cita sebab kita adalah satu di dalam Kristus. Amin. Amin. Biarlah kiranya untuk minggu-minggu berikutnya kita dapat bersama-sama beribadah di tempat ini. Haleluya. Kita mau menaikkan pujian kita bagi Tuhan. Kita percaya bahwa kita tidak perlu takut. Amin. Sebab Allah menjaga kita dan selalu memelihara kehidupan kita. Haleluya. Mari kita menyanyi bagi Tuhan. Tak
lagi tepuk tanganmu di atas kepala bagi Tuhan. Haleluya Tuhan. Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia. Lebih lagi katakan El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah bagimu saudara. Haleluya Tuhan. El Shaddai, haleluya. Engkau besar Tuhan. Ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya Engkau baik ya Tuhan. Haleluya. Siapa yang masih mau menari bagi Tuhan? Semua mau menari bagi Tuhan, amin? Gak masalah lagu reggae, amin? Amin. Mau tua ataupun muda semua sama-sama di hadapan Tuhan, amin? Semua energinya sama. Ketika kita bersatu hati memuji menyembah Tuhan, maka tidak ada yang berbeda di hadapan Tuhan. Kita semua adalah anak-anak yang dikasihi, amin? Mari kita naikkan pujian kita bagi Tuhan. Ku berbahagia, haleluya. Mari semua menari bagi Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berbahagia, amin. Berbahagia, yakin teguh. Siapa yang abadi? Yesus abadi, kepunyaanku. Tunjukkan dirimu saudara. Aku warisnya, ku ditebus, amin. Ciptaan baru, Roh
memuji Tuhan. Mari kita menari bagi Tuhan. Saya percaya setiap orang-orang yang hadir pada hari ini adalah orang-orang yang berbahagia. Amin. Orang-orang berbahagia tidak ada sikapnya yang setengah-setengah, tetapi full. Amin. Amin. Haleluya. Kita mau bersemangat menaikkan pujian ini bagi Tuhan. Sebab kita percaya Yesuslah yang memelihara kehidupan kita. Amin. Maka dari itu siapa yang sakit telah disembuhkan, yang berbeban berat telah dibebaskan. Amin. Masalah jodoh gak usah takut. Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Amin. Haleluya Tuhan. Mari kita katakan, ku berbahagia. Haleluya. Ku berbahagia. Yakin teguh. Yesus abadi. Kepunyaanku. Aku warisnya. Haleluya. Ku ditebus. Engkau adalah ciptaan baru di dalam Tuhan. Ciptaan baru. Roh. Mari angkat kedua tanganmu bagi Tuhan. Kita bernyanyi bersama-sama. Aku bernyanyi. Bahagia. Memuji Yesus. Memuji Yesus. Selamanya. Aku sekali lagi kami mau mengatakan ini padamu Tuhan. Memuji Yesus selamanya. Haleluya. Berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab perbuatanmu dahsyat dan ajaib. Haleluya. 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 Semua bersukacita, amin. Kita bersukacita, Tuhan jauh lebih bersukacita ketika melihat anak-anaknya memuji-muji Dia. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sambil kita menaikkan pujian kita bagi Tuhan. Biarlah setiap jiwa kita rindu untuk selalu menerima kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Haleluya Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup.
firman-Mu menjadi berkat bagi rohani kami. Terpujian nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kalau puji-pujian tuh di dalam hadirat tuh enak ya. Kita tanpa terasa juga udah sejam kita membawa puji-pujian, tetapi hati ini merasa sangat dipuaskan. Itulah kekuatan dari puji-pujian kalau di dalam hadirat Tuhan. Tapi tema hari ini bukan itu. Tema hari ini yaitu, bisa tolong tayangkan? Anda yakin Anda selamat? Mungkin pertanyaan ini ada sebagian yang bilang, ya pastilah. Ada yang sebagian, kenapa menanyakan hal ini? Karena tema ini saya angkat karena ada satu pelayan dari istri saya. Dia tuh guru ataupun senior ya, saya nggak tahu itu statusnya apa. Di dalam pengajarannya ataupun komunikasi via Zoom, dia bilang, kalau kamu menginjili orang, kamu yakin nggak kamu percaya? Singkatnya dia bilang, kalau kamu harus yakin kamu diselamatkan. Secara apa ya? Secara sederhana itu kalau kita harus yakinkan diri sendiri sebelum menginjil, ya mungkin bisa diterima. Tetapi hal ini bisa menjadi suatu kebenaran bagi kita. Terutama Bapak Ibu menanyakan diri sendiri. Saya yakin selamat enggak? Ambil waktu 1 detik, 2 detik. Saya yakin enggak? Oke. Sebelum sampai ke jawabannya, mari kita lihat dulu. Mulai slide pertama. Slide pertama. Next, berarti next. Ya. Pilihan dan keyakinan manusia di dunia ini. Ada opsi pertama, hidup tuh cuma sekali. Ada yang bilang, hidup sekali, udah selesai, udah. Gak ada reinkarnasi, gak ada hidup kembali, gak ada surga, gak ada neraka, semua gak ada. Cuma sekali, selesai. Ada opsi, pikiran, keyakinan yang ini, pertama ini. Kedua, ada yang memiliki pikiran seperti ini. Manusia tidak mungkin selamat. Ada yang bilang, manusia tidak mungkin selamat. Karena manusia penuh dengan dosa. Kita tidak mungkin selamat. Kita tidak bisa suci sampai ke surga. Tidak mungkin. Surga ada tapi kita tidak mungkin. Ada yang seperti ini. Kita sebagai manusia, kita juga sadar. Kita sebagai umat percaya, kita sudah sadar kita banyak dosa. Oke? Tetapi ada opsi ketiga, yaitu manusia diselamatkan. Opsi ketiga, manusia diselamatkan oleh Tuhan. Nah, opsi ketiga yaitu Bapak, Ibu, dan saya mengambil opsi yang seperti ini. Memang kita tidak bisa menyelamatkan. Kita tidak bisa suci sampai apapun. Tetapi kita percaya ada Tuhan yang menyelamatkan. Hanya saja ada satu perbedaan. Ada sebagian orang yang, tolong tayangkan, dia menganggap Allah lain. Ada satu opsi, yaitu Allah lain menyelamatkan. Tetapi kita tidak memakai opsi ini. Kita memakai opsi Yesus yang menyelamatkan. Oleh darahnya kita disucikan, kita disempurnakan. Kita dibebaskan.
Itu ada di Yesaya pasal 1 ayat 18. Efesus pasal 1 ayat ke-7. Roma pasal 5 ayat ke-9. Saya tidak baca lagi berhubung dengan waktu, boleh catat ntar di rumah baca. Next slide. Percaya kita mengambil opsi ini. Percaya Yesus yang menyelamatkan. Tetapi masih ada opsi, 2 opsi lagi. Beda pendapat. Satu yang menganggap hanya iman. Kita dengan iman kita selamat. Dikutip dari mana? Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Roma pasal 3 ayat 20 dan 28. Roma pasal 4 ayat ke-13. Berhubung dengan waktu lagi, tolong Bapak Ibu bacakan. Oleh karena iman kita dibenarkan dan lain sebagainya. Atau kita kutip satu aja. Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Tolong bacakan, tolong tampilkan dan kita baca bersama. Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Roma pasal 10, ya, 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang yang mengaku dan diselamatkan. Memakai ayat ini. Terus memakai ayat yang lain, yaitu pada saat Tuhan Yesus datang, Dia mencari adakah iman di antara kita. Terus bla 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 semua. Berapa ayat ini yang akan dikutip menjadi dasar. Sebagian daripada mereka menganggap, saya orang percaya, saya dibaptis, saya ke gereja, saya pasti akan selamat. Ini ayat-ayatnya. Sebelum kita vonis ataupun menentukan arah mana yang kita mau ambil, mari kita lihat ada satu bagian, yaitu iman dan perbuatan. Iman dan perbuatan kita di dalam Alkitab dikatakan, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Kalau ada satu bilang, saya beriman, tapi tanpa perbuatan. Ada satu lagi, perbuatan dengan iman. Mana yang kamu pilih? Iman, dia bilang iman, tapi perbuatannya nggak ada. Tidak menunjukkan dia orang beriman. Tetapi ada satu, perbuatannya menunjukkan dia iman. Mana yang betul? Mulai kita renungkan. Adam, Tuhan memerintahkan Adam supaya apa? Jangan makan buah pengetahuan. Dia jumpa dengan Tuhan nggak? Jumpa. Bergaul dengan Tuhan? Apalagi percaya, pasti percaya adanya Tuhan. Tetapi, apakah sampai di sana aja hubungan kita dengan Tuhan? Tentu tidak. Adam hidup di Taman Eden, tetapi masih ada satu perintah yang diberikan. Jangan makan buah. Dan singkatnya Adam makan buah. Akhirnya dia jatuh dalam dosa. Dia lepas daripada Tuhan. Kedua, Abraham. Kalau kita bilang Abraham dibenarkan iman, betul. Tetapi apakah Abraham cuma Tuhan bilang, oh Abraham kamu mengenal saya? Iya, selesai. Enggak kan? Apa yang menjadi iman dia? Karena dia itu. Tuhan memerintahkan dia untuk keluar dari Ur Kasdim ke tanah yang dia gak nampak. Ke tanah perjanjian. Dia melangkah enggak? Melangkah. Langkah dia keluar dari Ur Kasdim itu adalah perbuatan iman. Dia mempersembahkan Ishak. Perbuatan iman enggak? Perbuatan. Jadi iman tuh enggak pasif. Iman tuh aktif. Merespon apa yang difirmankan Tuhan. Terus Saul.
Saul itu dia kenapa? Sebenarnya Tuhan kan janjikan kerajaannya akan kokoh selamanya. Betul? Tetapi kenapa ganti? Karena ketidaktaatan dia. Dia tidak taat. Tuhan suruh dia tumpaskan semua orang, dia enggak. Dia simpan dengan alasan yang mungkin rohani. Saya menyimpan hewan korban yang terbaik untuk Tuhan. Kedengaran rohani, tetapi tidak bagi Tuhan. Tuhan bilang A, A, B, B. Tidak ada alasan apapun. Oke. Terus di perjanjian baru, di dalam apa yang dikatakan, Yesus dicobai. Apa Yesus sesuai dengan apa yang dikatakan iblis? Enggak. Dia tidak ikut, dia beriman. Suruh bilang rubahlah roti menjadi batu menjadi roti. Apakah dia rubah? Dia sanggup, tapi dia enggak. Karena apa? Bukan itu yang Tuhan tunjukkan, yang Tuhan mau. Kira-kira begitu. Terus di Roma pasal 8 ayat ke-8, apa yang dikatakan? Hidup dalam daging tidak berkenan kepada Allah. Mari kita baca. Roma pasal 8 ayat ke-8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kalau di Galatia banyak, hidup kedagingan itu apa? Iri hati, banyak, kita pasti tahu. Terus Roma pasal 2 ayat ke-13. Roma, ya. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan. Hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Yang melakukan. Kalau kita hanya mendengar dan tidak ada action, itu bukan iman. Oke. Terus 1 Korintus pasal ke-9 ayat ke-27. 1 Korintus. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruh, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Itu Paulus. Paulus dia bilang apa? Ia melatih tubuh, berarti ia bergumul terus menerus dan menguasai tubuhnya, menguasai seluruh tubuhnya, supaya dia jangan masuk ke dalam kedagingan, jangan terjerumus dalam dosa. Supaya sesudah dia memberitakan Injil, dia mengabarkan Injil, tetapi dia juga takut. Takut apa? Jangan aku sendiri ditolak. Paulus saja takut ditolak, apalagi kita. Dia takut ditolak karena apa? Dia beritakan Injil, tetapi kalau dia tidak memperhatikan hidupnya, dia tidak melatih tubuhnya, akhirnya tubuhnya dipergunakan untuk dosa, dia akan ditolak. Dia tahu itu. Nah, pasti kita dengar kita harus jadi garam dan terang. Kenapa harus dari garam dan terang? Garam itu sesuatu yang bisa maksudnya berguna untuk orang lain. Terang itu kita memperlihatkan kebenaran dan lain sebagainya. Itu semua apa? Aktif. Perbuatan. Matius 7 ayat 24, mari kita baca itu. Matius, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Orang yang mendengar dan melakukannya. Oke, next yaitu Roma pasal 1 ayat 21. Roma 1. Oke. Sebab sekalipun mereka mengenal ya, ingat baik, mereka mengenal Allah. Mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah dan atau mengucapkan syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Pertama,
sekalipun mereka mengenal Allah. Mengenal Allah. Orang bilang beriman. Mereka tidak memuliakan. Dari perbuatan mereka tidak memuliakan namanya. Malahan pikirannya tertuju kepada sia-sia. Masih hidup seperti manusia lama. Hidup mereka tidak dituntun oleh Roh Kudus. Hidup mereka masih memikirkan hal-hal kedagingan. Ada satu contoh kejadian di diri saya sendiri. Terakhir ini saya ada dealing dengan sesuatu, istilahnya melakukan transaksi. Pada awal sebelum transaksi saya bilang, bukan saya nazar ya, saya enggak nazar. Tapi saya, kasih komisi enggak masalah lah. Dengan berjalannya waktu, si A ini tidak mengerjakan apa-apa. Boleh dikatakan 98% lah. Kita yang kerja, saya yang kerja dealing dengan dia, ketemu dan lain sebagainya. Pada akhirnya udah sepakat dan lain sebagainya, waktunya bayar atau waktunya kita membicarakan komisi. Di dalam pikiran saya, orang itu nggak kerja apa-apa. Ngapain saya kasih komisi? Ya kan? Betul kan? 98% semuanya saya yang kerjakan. Dia nggak kerja, dia nggak apa. Terjadilah negosiasi. Singkat cerita. Akhirnya kita deal di setengah-setengah, bagi 2, 50%. Oke, saya bilang. Sewaktu saya udah deal, saya kan mau bayar. Hati saya gejolak. Teringatlah dengan apa yang saya bicarakan. Nggak masalah, mau kasih. Tetapi kedagingan saya, membicarakan uang, udah. Otak tuh udah mulai itu. Dengan alasan, memang betul kan, dia nggak ada kerja apa-apa. Dia nggak kerja, nggak ada apa-apanya, artinya jasanya nggak ada. Secara manusia, saya nggak wajib kasih dia. Tetapi, tuntunan Roh Kudus itu yang berbicara. Saya tidak damai. Saya bergejolak di dalam hati saya. Dengan itu, saya ambil keputusan. Saya langsung transfer 100%. Dia juga kaget. Saya udah gak apa-apa. Setelah saya transfer, saya plong. Saya gak pikirin lagi, udah selesai. Nah, Bapak Ibu, sewaktu kalian ketemu masalah ini, apakah kalian mau dituntun oleh Roh Kudus? Itu pembuktian saya beriman kepada Tuhan atau tidak. Saya mau turut perintah dia atau tidak. Saya lebih utamakan uang ataupun ketaatan saya untuk bersama dengan Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus. Itu sangat penting. Maka dikatakan situ apa? Kita tidak tukar trade gold or silver. Uang itu kita tidak tukarkan dengan iman kita. Kita tidak tukarkan dengan tuntunan Roh Kudus, tidak. Saya mau taat kepada Roh Kudus. Walaupun secara manusia merasa rugi. Rugi dalam maksudnya manusia, sebenarnya enggak rugi. Kita sampai di sana apakah kita beriman. Oke? Kalau Bapak Ibu ketemu ini, apakah sudah selesai? Tidak Bapak Ibu. Saya ketemu satu step lagi. Iblis tidak akan tinggal diam. Dia mempergunakan orang lain. Orang dekat. Kenapa kamu kasih dia komisi semua? Toh dia gak ada kerja, dia gak gini-gitu. Kamu bodoh, kamu gini. Banyak tuduhan yang lontarkan ke saya. Mungkin pikiran dia saya gak tahu. Apa di pikiran dia? Saya bodoh, atau saya punya maksud tertentu, atau saya punya apa, saya nggak tahu. Tetapi itu saya tidak peduli. Karena apa? Saya lebih peduli apa kata Tuhan. Apa pandangan Tuhan terhadap saya. Dia bilang, Sunardi, you well done.
Udah selesai. Biarpun sekeliling saya bilang kamu bodoh, kamu pasti ada udang di balik mitiau. Ada sesuatu kamu, itu tuduhan-tuduhan negatif akan masuk kepada saya. Tetapi penting nggak? Mereka bisa memakai verbal, menyakiti aku, memvonis aku, menjasa aku, dan lain sebagainya. Tetapi tidak bisa menyelamatkan jiwa aku. Kesenangan Tuhan lebih penting daripada ngomongan orang. Itu yang membawa iman saya kepada Tuhan. Maka saya sering berkata, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Iman kita percaya kepada Tuhan bukan di gereja. Bukan cuma datang ke gereja itu. Maaf kata, kalau cuma itu, mungkin saya lebih yakin daripada orang lain. Mungkin enggak banyak, tapi sebagian saya lebih yakin daripada mereka. Karena apa? Pertama, saya pendeta. Saya sarjana master teologi. Saya pembicara di mimbar. Saya dosen sekolah tinggi teologi. Jadi secara akademis, secara pekerjaan, mungkin saya bisa lebih yakin. Tetapi Tuhan tidak memandang itu. Saya tegaskan, Tuhan tidak memandang itu. Tuhan memandang apakah dalam kehidupan saya taat kepada Dia atau tidak. Saya jalani firman Tuhan atau tidak. Maka hari ini kita siapkanlah diri kita. Kalau suatu hari kita menghadap Tuhan, apa yang Tuhan katakan. Jangan kita GR. Kita bilang kita udah selamat. Kita yakin iman bukan bicarakan ini, Bapak Ibu. Iman itu bicarakan mengenai apa? Sebelum masuk ke situ, saya ada satu argumentasi lagi, yaitu adanya penghakiman. Di dalam Alkitab kita baca, next slide. Maaf ya, waktunya agak molor dikit. Saya juga percepat. Next slide, adanya penghakiman. Slide yang mengenai adanya penghakiman. Itu boleh tayangkan supaya ayat ini bisa ditampilkan, ntar Bapak Ibu baca di rumah. Ini ayat-ayat ini akan, ya next. Next lagi. Berapa ayat ini akan menegaskan kepada kita adanya penghakiman. Balik lagi, ini udah kelewatan. Adanya penghakiman, itu boleh baca. Di 2 Korintus, foto aja atau catat, terserah. Ini berapa ayat menegaskan kepada kita ada penghakiman suatu hari. Kalau ada penghakiman, itu berarti apa? Ada yang menyatakan salah atau betul seseorang. Kalau kita berani menyatakan kita selamat, berarti kita sama dengan Tuhan. Yang boleh katakan kita selamat atau tidak itu siapa? Tuhan kan. Kalau kita berani bilang, oh kita selamat, berarti kita sama dengan Tuhan. Kita hanya bisa menguji atau mendidik, kita bisa menilai apakah kita layak enggak. Hanya kita bisa menilai diri kita, mungkin orang lain. Tetapi kita tidak bisa memvonis atau menyatakan pasti, enggak bisa. Karena kita bukan Tuhan. Itu haknya Tuhan. Maka di Alkitab dikatakan, kita jangan menghakimi. Penghakiman adalah hak Tuhan. Sebagai satu ayat tambahan yaitu di Yakobus 2:19. Pasal 2 ayat 19. Apa yang dikatakan?
Yakobus 2 ayat 19. Mari kita baca bersama. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ini ayat favorit aku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah, Allah itu besar loh, saja itu baik. Setan juga percaya. Maka di Alkitab katakan, waktu setan ketemu Yesus dia bilang, hai anak manusia, kamu mau hakimi saya, mau menghukum saya, ini belum waktunya. Kira-kira begitu. Setan mengenal dia. Setan tahu dia Allah. Setan tahu dia akan menghakimi dia. Setan juga tahu otoritasnya. Kalau kita cuma sebatas itu, apa bedanya dengan Tuhan? Setan. Malahan mereka itu apa? Gemetar. Maka iman kita harus seperti apa? Next slide. Iman yaitu kita percaya kepada Tuhan. Slide terakhir. Iman itu percaya akan Tuhan dan segala kedaulatannya. Jangan berhenti sampai dipercaya, tetapi kedaulatannya itu harus dipegang juga. Kedua, iman membicarakan apa? Taat, yaitu melakukan segala perintahnya. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus, menaklukkan kedagingan, menelanjangkan perbuatan jahat, dan lain sebagainya. Iman bukan membicarakan masalah keuangan. Oh, kita beriman, keuangan kita akan diselesaikan oleh Tuhan. Sakit penyakit kita ada sembuhkan oleh Tuhan. Dan lain sebagainya. Bukan itu iman kita di sana. Tidak ada salah, tapi bukan hanya itu. Kalau kita sakit boleh, kita beriman kepada Tuhan, bisa sembuh. Tetapi iman bukan masalah itu. Iman, Tuhan mau iman kita supaya kita diselamatkan. Dan iman kita sebenarnya yaitu Tuhan mau kita disucikan, mau dimurnikan supaya apa? Kita menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Mau kembalikan kepada kita rancangan semula. Itu yang Tuhan mau kembalikan. Karena Tuhan rindu bersama dengan kita. Dengan serupa dan segambar, maka kita memiliki hak ataupun kualifikasi untuk masuk ke dalam kerajaan surga di Yerusalem baru. Di sana kita akan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Oleh sebab itu, sebagai penutup, mari kita baca di Matius 7, 21 sampai 23. Matius 7, ayat 21 sampai 23. Mari baca bersama. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Next. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Apa yang pertama katakan? Di 21 coba tayangkan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Jadi orang itu berseru enggak? Berseru. Artinya apa? Dia percaya kepada Tuhan. Yang masuk ke kerajaan Allah, kerajaan surga. Allah atau surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi kualifikasi untuk masuk ke kerajaan Allah itu apa? Melakukan kehendak Bapakku. Percaya. Next slide apa lagi? Malahan lebih dahsyat lagi. Yang di 22 ayat 22.
22. Pada hari terakhir, banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu. Orang ini hebat enggak? Hebat. Secara manusia lihat, dia melakukan mujizat. Dia apa? Bernubuat, dia bisa mengusir setan. Tetapi akhirnya apa yang dikatakan Tuhan? Next, 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Terus terang. Berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini betapa dahsyatnya. Kalau suatu hari kita berhadapan dengan Tuhan. Tuhan bilang, enyalah karena kamu membuat kejahatan. Kamu bilang, saya ke gereja, saya buat ini, buat itu, saya pelayanan dalam saya sebagai dosen, saya sebagai pembicara, saya belajar firman-Mu. Enyalah, kamu melakukan kejahatan. Sampai pada saat itu, tragis enggak kehidupan kita? Selama kita di bumi ini, apa yang kita korbankan? Korban dalam arti kita merasa ya, kita sendiri yang merasa, wah setiap minggu kita ke gereja, kita kasih persembahan dan lain sebagainya. Akhirnya dikatakan apa? Inilah, enyalah sekalian kamu melakukan kejahatan. Maka sia-sialah iman kita. Karena kita melakukan kejahatan. Jadi Bapak Ibu, jangan terlalu pede dulu. Kalau kita datang ke gereja, kita persembahan, kita ini, itu, doa, puasa, itu semua bukan salah, tapi jangan pede dulu. Apakah hidup Anda dituntun oleh Roh Kudus? Kalahkan kedagingan dan lain sebagainya, itulah yang menjadi barometer. Demikian firman Tuhan untuk hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa kami yang di surga, terpuji namamu Tuhan. Firman yang telah disampaikan itu mungkin sebagian dan hanya sebagian kecil daripada firman yang Engkau berikan kepada kami. Tetapi kami yakin dan percaya Roh Kudus tetap akan membimbing kita, mengajar kita akan segala sesuatu yang harus kami kerjakan. Dan pada akhirnya kita menjadi anak kesayangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Boleh berikan tepuk kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Biarlah firman yang telah kita terima tertanam di dalam setiap hati kita, amin. Menjadi benih yang baik sehingga bertumbuh dan menghasilkan buah yang berdampak bagi orang-orang yang di sekitar kita. Dan jadilah kita pelaku-pelaku firman dan meneladani Yesus Kristus, amin. Haleluya. Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Sunardi Gani, biarlah dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan warta sepekan dari gereja kita. Sembari juga kita akan memberikan persembahan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, berikut ini warta jemaat. Ibadah Raya Minggu diadakan setiap hari Minggu, sesi pertama di pukul 9 pagi, sesi kedua pukul 11, dan sesi ketiga pukul 16, dan juga ada Mandarin Service di pukul 10 pagi. Ibadah Menara Doa diadakan setiap hari Rabu pukul 19.30 di Rumah Gembala Sidang Gereja Jalan Sikamping nomor 32A Skip. Baptisan Selam diadakan setiap minggu keempat. Bagi jemaat yang rindu untuk dibaptis dapat menemui langsung para hamba Tuhan yang melayani di kaunter depan. Pengerahan anak diadakan setiap minggu pertama. Bagi jemaat yang ingin melakukan pengerahan anak dapat menemui langsung para hamba Tuhan yang melayani di kaunter depan. Kami menghimbau kepada jemaat untuk dapat mengikuti komsel komunitas kasih
sesuai wilayah terdekat yang tercantum di Warta Jemaat. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan persepuluhan, misi, diakonia, dan ucapan syukur dapat mengambil amplop yang tersedia di kaunter depan dan memasukkan pada kotak persembahan yang tersedia di lobi depan. Atau dapat ditransfer ke rekening BCA 8250988681 atas nama GBI House of Restoration. Kami umumkan juga hari Selasa nanti tanggal 10 Oktober pukul 14 ada acara seminar kesehatan WBI dengan topik kenali kanker organ reproduksi perempuan yang dibawakan oleh Dr. Elizabeth G. Serdang Gilsang, SPOG. Acara ini gratis ya, tempatnya di sini. Ingat, Selasa 10 Oktober nanti pukul 14. Saudara-saudara, sekian Warta Jemaat. Mari kita berdiri, kita berdoa syafaat bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang ditinggikan, Engkau yang dikuduskan. Puji syukur kepadamu ya Bapa. Kami anak-anak-Mu, kami yang hidup bersama-Mu, kami yang hidup dengan hadirat-Mu, kami bersyukur. Kami mengingat di saat kami susah, di saat kami menghadapi permasalahan, hanya Engkau yang setia, Engkau yang satu-satunya setia Bapa, yang selalu bersama kami, yang selalu menolong kami. Di saat orang lain tidak dapat kami harapkan, Engkau yang selalu ada. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, hari ini kami juga bersyukur telah mendengarkan firman-Mu, firman dari-Mu. Biarlah firman-Mu akan menjadi pedoman hidup kami. Kami telah tahu bahwa dengan iman kami harus genapi dengan perbuatan ya Tuhan. Perbuatan yang sesuai dengan kehendak dan perintah-Mu. Sehingga keselamatan yang Engkau karuniakan akan kami peroleh. Ya Tuhan, berkati pembicara yang telah menyampaikan firman-Mu, Pendeta Sunardi Gani. Tuhan, berkatilah beliau, pakai beliau lebih luar biasa lagi. Berkatilah dengan damai sejahtera pada beliau dan keluarga. Tuhan, berkati gembala sidang kami, Pendeta Mary Valencia. Berkati juga gembala kami, Pendeta Stekno Satya. Biarlah kesehatan dan damai sejahtera dari Tuhan bersama dengan Bapa dan Ibu Gembala. Biarlah kesehatan Engkau berkati pada Bapa dan Ibu Gembala. Tuhan, berkati juga pemilik tempat ini, Gedung Center Point. Tuhan, berkati segala usahanya,
lancar. Berkati segala pergumulannya terlepas, terbuka jalannya. Tuhan, berkati gereja ini, berkati kami hamba-hamba-Mu untuk dapat hikmat dan pengetahuan untuk menggiring anak-anak domba yang tersesat kembali ke rumah Bapa, ke dalam gereja-Mu. Biarlah hadirat-Mu ya Tuhan, hadirat-Mu yang akan menarik anak-anak domba Allah Bapa ke gereja-Mu ya Bapa. Tuhan, berkati jemaat-jemaat yang di hari Sabat ini telah datang memuji dan menyembah-Mu. Yang datang dengan sakit, Engkau sembuhkan. Yang datang dengan masalah-masalah hubungan keluarga, Engkau buka jalan. Yang menghadapi masalah pekerjaan, Engkau berkati dan buka jalannya. Engkau buka benang kusutnya. Ya Tuhan, berkatilah pengerja-pengerja dan hamba-hamba Tuhan-Mu yang telah melayani demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Engkau berkati dengan damai sejahtera. Engkau berikan berkat yang luar biasa. Ya Tuhan, berkatilah kota Medan ini, kota yang kami tempati. Berkatilah dengan kedamaian dan kesejahteraan, sehingga kami dapat dengan damai, dengan aman sentosa hidup di kota ini. Tuhan, persiapkan pemimpin baru-Mu yang akan memimpin negeri ini mulai tahun depan. Seorang pemimpin yang hidup dengan kebenaran dan keadilan. Ya Tuhan, kami ingin memberkati kota kudus-Mu Yerusalem. Saudara-saudara, angkat tangan kita, mari kita memberkati kota kudus Yerusalem. Salam Yerusalem. Diberkatilah tembok-tembok-Mu, diberkatilah puri-puri-Mu, dan diberkatilah orang-orang yang memberkati kota kudus-Mu Yerusalem. Ya Bapa, sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami ingin sekali lagi menerima berkat dari-Mu ya Tuhan, dari hamba-Mu Pendeta Mary Valencia. Mari angkat tangan kita. Haleluya. Bapak Ibu, beri saya waktu 1 menit sebelum kita terima doa berkat daripada Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan, menghimbau semua kaum wanita yang tidak dibatasi oleh golongan usia, terbuka untuk umum, semua golongan umur boleh bersama-sama kita mengikuti seminar di hari Selasa ini ya. Bukan Selasa depan, jam 2 siang, itu dilayani oleh dokter senior. Ya, beliau dokter yang cinta Tuhan, yaitu Dr. Elizabeth S. Girsang, SPOG, yaitu spesialis obstetri dan ginekologi. Jadi itu ada sesi interaktif tanya jawab. Jadi bagi ada keluarga mungkin mereka ada keluhan, kita berdoa semua kita sehat. Yang ada keluhan-keluhan seputar tentang kewanitaan, boleh kita mengajak, memberitahukan atau menginfokan. Atau boleh tolong kita men-share kepada teman-teman sahabat yang kita kasihi agar mereka boleh datang. Dan ini diadakan secara gratis oleh gereja. Dan Ibu dokter itu juga baik, dia luar biasa. Katanya kalau untuk gereja saya siap Bu Mary. Jadi saya bersyukur untuk seminar kali ini betapa pentingnya kesehatan secara kewanitaan itu. Biarlah kita boleh datang sama-sama mengajak teman-teman kita semuanya. Ya, dari saya mungkin ini aja. Selasa ini ya jam 2 siang. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari sekali lagi kita terima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, sekali lagi hamba mengucap syukur untuk hari ini, untuk firman Tuhan, lawatan Tuhan, zaman Tuhan.
Berkati semua yang ambil bagian dan berkati seluruh umat-Mu yang hadir. Berkat-Mu melimpah dan sempurna. Sekali lagi Kau pakai setiap kami untuk boleh menjadi saluran berkat buat orang banyak. Dan Tuhan dipermuliakan, Tuhan ditinggikan dari seluruh kehidupan kami. Dan saat ini kami siap terima berkat-Mu. Mari saudara yang dikasih Kristus, umat dikasihi kekasih jiwa Tuhan. Angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita hanya kepada Tuhan Yesus yang menjadi sumber berkat kehidupan kita. Tuhan Bapa, Engkau berkati setiap tangan-tangan yang terangkat. Berkati apa yang mereka kerjakan, lakukan. Jadikan berhasil, beruntung dan berkemenangan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan anak-Mu ya Bapa. Engkau urapi setiap tangan mereka. Sehingga apapun yang dipegang oleh tangan mereka, yang dijamah tangan mereka, Tuhan Allah yang buat berhasil, beruntung dan berkemenangan. Tidak akan ada kegagalan. Semuanya sukses, berhasil, beruntung. Itu menjadi bagian kami. Karena Tuhan yang kuat, tangan-Mu yang kuat, lengan-Mu yang teracung, yang selalu menopang, menyertai, memimpin anak-anak Tuhan. Kekasih jiwa Tuhan, umat-Mu yang Kau kasihi, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa yang di surga, serta cinta kasih yang sejati yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Itulah yang menyertai setiap kita mulai siang hari ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai Maranatha. Kita yang percaya dan kita yang diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai berjumpa kembali minggu depan.